Halo semuanya, kita jumpa lagi di sesi kita yang ke-35. Nggak banyak atlet Indonesia yang berprestasi di kancah dunia, apalagi yang memecahkan rekor dunia. Salah satu di antara sedikit atlet tersebut adalah Aris Susanti Ayu. Ia memecahkan rekor dunia speed putri di Piala Dunia International Federation of Sports Climbing atau IFSC 2019 di Xiamen, Cina dengan catatan waktu 6,99 detik. Selain itu, Mbak Aris juga memenangkan medali emas di Asian Games 2018 di Jakarta. Untuk membahas dan mendiskusikan lebih lanjut serba-serbi olahraga panjat tebing, khususnya prestasi luar biasa Mbak Aris di olahraga tersebut, Mbak Aris Susanti telah hadir bersama kita. Mari kita sambut bersama Mbak Aris. Terima kasih Mbak sudah berkenan hadir bersama kita semua. Bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang mengikuti sesi ini secara live dan memiliki pertanyaan, tolong gunakan fitur chat di Zoom atau di fitur komen di YouTube. Selagi ada waktu, kami coba sampaikan pertanyaan Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Silakan Pak Roy untuk memulai. Salam kenal Mbak Aris, saya Roy, temannya Pak Budi nih. Ya, Mbak Aris ini Ya, kan Mbak Aris kan olahraganya panjat tebing ya. Nah, itu ya. boleh dijelaskan nggak sedikit apa sih olahraga panjat tebing? Misalnya berapa tinggi sih tebingnya? Ya, terus apakah satu ukuran tinggi tebingnya itu apa gitu ya? Terus apa yang dilombakan hanya kecepatan aja Mbak Aris atau ada juga yang lain yang dilombakan? Silakan Mbak Aris. Baik, terima kasih Pak. Kalau untuk olahraga panjat tebing sendiri itu sebetulnya ada dua ya, ada dua kategori yaitu ke di rock climbing atau di tebing aslinya, kemudian yang di olahraganya adalah tebing buatan atau biasa dipanggilnya wall climbing gitu sih. Jadi Hmm. buatan gitu ya. Hmm. Nah, di panjat tebing sendiri tuh ada tiga nomor, di mana ada nomor kecepatan, nomor lead atau kesulitan di ketinggian, dan boulder itu kesulitan juga, tapi tingginya cuma kurang lebih 5 meter. Hmm. Nah, kalau boulder itu kan tingginya 5 meter, tapi menyampingnya bisa sampai ya semaksimal yang bikin media sih, gitu. Tapi kalau lead itu kurang lebihnya 20 meter. Itu biasa di perlombaan ya. Mungkin itu yang biasa di tempat event diperlombakan lah. Tapi kalau ada wall yang melebihi itu pun, kalau untuk yang lead itu bisa. Nah, kalau untuk yang speed itu ketinggiannya memang di 15 meter. Kalau untuk yang standar internasional kayak di speed world record itu cuman 15 meter. Tapi Oke. kalau ada speed klasik itu bisa sampai 20 meter. Jadi yang di pertandingan tuh tiga ya, tapi Mbak Mbak Aris ini ikutnya yang speed ya. Ya, kebetulan saya dari awal mulai kenal dunia panjat tebing itu saya sudah diterjunkan dan difokuskan buat jadi atlet speed sih. Oh, itu yang Spider Woman itu ya, 7 ke atas. Tapi Iya, luar biasa. Jadi saya bisa bilang 15 meter dicapai 6,99 detik ya. Ya, Berarti 15 kemarin. meter 7. Waduh, buat saya aja 3 meter 1 jam kayaknya. dan ini kan olahraga yang boleh dikatakan tidak umum ya, Mbak Aris ya. Ya, Makanya betul. kami pengen tahu gimana sih cerita awal mulanya kok tertarik sama olahraga ini? Sejak usia berapa mulai menekuni? Terus apa yang membuat Mbak Aris lebih tertarik olahraga ini ketimbang olahraga yang lain? Awal mulanya ya Bapak, saya bisa kenal di dunia olahraga panjat tebing itu dulu waktu saya SD itu sudah menggeluti di dunia atletik, Hmm. itu jarak pendek 100-200. Itu dulu saya SD sampai SMP kelas 1. Nah, Hmm, mau dua. Itu saya selalu bisa dapat nomor satu. Kalau di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, selalu dapat nomor satu. Tapi giliran tiap kali masuk di provinsi, itu saya nggak pernah naik podium. Maksimal hmm. dapat nomor 5 aja. Oh, Jadi piagam di rumah yang untuk atletik kayak, eh, kalau saya kan
dulu selalu bawa nama sekolah gitu ya, kayak OSN ataupun Popda gitu kan. Ya. Piagamnya memang cuman tingkat kecamatan sama kabupaten, ya bisa dibilang kayak jago kandang kali ya Pak. Karena juaranya di situ-situ aja. Tiap kali masuk provinsi, belum pernah dapat sih. Nah, waktu SMP, kebetulan guru saya namanya Bapak Juli, beliau kan juga pelatih saya waktu saya persiapan OSN di SMP untuk Ya. mempersiapkan lah. Di situ guru saya bilang gini, Aris mau nyoba nggak? Ada olahraga baru, namanya panjat tebing. Dia lagi butuh atlet cewek. Terus saya gini, ih panjat tebing, kayaknya seru ya, menantang. Kebetulan banget, pas banget. Itu saya pernah nonton event atau lomba di salah satu stasiun televisi untuk persiapan PON 2008. Hmm. Itu ada lomba panjat tebing. Oke Pak, saya mau nyoba. Akhirnya pulang sekolah, diantarkan saya ke rumah pelatih pertama saya. Oh, Pak Yuli tadi ya? Kalau Pak Yuli kan itu guru SMP Ya. yang saya atletik. Ya. Untuk ke panjat tebing itu pelatih pertama saya adalah Mas Ari Mulyanto. Dia yang Oh. mengenalkan tebing. Hmm. Jadi kalau gitu di awal-awal ya, awal-awal jadi ada dua orang yang sangat berperanan nih. Iya, betul. Pak, panggilannya Pak Yuli sama Mas Ari tadi ya, Ya, dua orang ini. Dan bisa dikatakan ini yang memotivasi Mbak Aris ya untuk terus di olahraga ini. ya, karena di olahraga panjat tebing ini saya bisa meraih prestasi ataupun saya bisa dapat medali gitu. Itu di Mm-mm. jadi wah, di atletik saya kok susah sekali ya. Tingkat provinsi aja boro-boro gitu bisa naik podium gitu kan. Uh, Tak jadi panjat ini tebing nasional pula dapat medali pula. dapatnya luar biasa, luar biasa. Jadi kemudian kalau tingkat tingkat provinsi lewat dong ya, tingkat provinsi lewat, tingkat nasional, bahkan internasional, ya kan? Internasional. Nah ini kan begini Mbak ya, kan orang suka bilang ya bahwa olahraga panjat tebing atau wall climbing ini tuh identik dengan laki-laki gitu ya. Ya perempuan itu jarang lah ya, jarang ini. Nah ini apa yang membuat Mbak jadi tertantang gitu? Ah perempuan pun bisa gitu. Justru itu. Karena mungkin eh, ini olahraga dominan ke cowok gitu kan. Kalau saya bisa berprestasi di sini, itu bisa memotivasi para wanita lainnya untuk, oh ternyata olahraga apapun itu, meskipun kita seorang wanita, kita bisa kok menorehkan prestasi gitu. Jadi Hmm. selain saya juga pengen dapat prestasi yang lebih, karena memang panjat tebing juga masih awam gitu kan. Saat dulu sebelum Asian Games itu kan memang, Ya. aduh, apa sih panjat tebing gitu kan kalau untuk orang awam. Tapi alhamdulillahnya ya, setelah Iya. sudah mulai kenal gitu dan sekarang ini bibit panjat tebing entah laki-laki ataupun perempuan udah mulai banyak. Ya, saya betul juga tuh Mbak. Saya baru panjat tebing itu waktu Asian Games di sini ya, di Ya, Jakarta. Jakarta. Terus perlombaan panjat tebingnya di Palembang kalau nggak salah. Ya, betul. Mbak Aris itu ikut ya? Ikut. Itu event pertama saya. Dan event pertama panjat tebing sih masuk ke Asian Games. Masuk ke Asian Games ya. Itu kayaknya seru banget ya. Seru banget ya. Loh, di situ Mbak Aris dapat medali, medali. Alhamdulillah dapat 2 medali emas. Dan Ah, memang saya main 2 sih. wow. Tapi Nah, yang kemarin nggak ikutan lagi Mbak ya di Hangzhou itu. Nah, ya, kebetulan tahun 2021 saya memutuskan untuk pensiun. Sebetulnya memang harusnya dari tahun 2020 karena ponnya diundur, akhirnya jadi 2021. oh, PON Papua waktu itu ya. Iya, betul. Nah, itu kan tadi Mbak Aris bilang kan dari mulai kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional, Nah, internasional kan suatu hal yang beda ya Mbak ya. Itu apa sih persiapan latihan? Ini mohon maaf nih, mungkin kami dan para yang menonton ini kan tidak biasa ya. Orang awam lah dengan olahraga wall climbing ini. Latihannya seperti apa sih Mbak? Seberapa beratnya terus gimana Mbak Aris ini kok bisa maju terus gitu, punya energi, punya daya tahan gitu ya.
untuk mencapai level ini nggak main-main, ini level dunia nih. Mm-mm. Bukan lagi kecamatan saja nih, lu dunia nih. Itu gimana Mbak? Persiapan kita pengen tahu gitu latihannya tuh kayak apa sih? Ya orang kan biasa di TV kan ada renang, badminton, lari itu kita lihat lah ya. Nah kalau wall climbing ini apa ya Mbak persiap? Apa ada paket tertentu nggak latihannya? Eh, kalau untuk orang pertama mungkin orang awam yang ingin nyoba panjat tebing tuh dia harus punya keberanian dan dia harus suka dulu sama panjat. Hmm, Karena sukanya gimana? Mbak Aris kok bisa suka tuh di mana letak apa ya? kan Asiknya gitu loh. Kalau orang anak-anak sekarang kan pengen yang asik-asik gitu kan. Nah itu di mana letak asiknya Mbak ya? kalau untuk saya pribadi, karena memang target dulu waktu masih sekolah itu kan pengen dapat medali sebanyak-banyaknya gitu kan di tingkat Ya, ya level nasional gitu kan. ya. Ya itu, jadi kebetulan bisa dapat di panjat tebing, akhirnya saya tekunin terus gitu sampai Hmm, kemarin itu. Cuman memang perjalanannya panjang sih, Bapak. ya. Memang panjang sekali. Saya tuh di dunia panjat tebing kurang lebih 13 tahun, 15 hampir ya 15 tahun lah. Dan saya bisa go nasional itu setelah 10 tahun ke atas. Oke, Hmm. latihannya apa tuh Mbak? Tiap Nah, hari kah latihannya atau gimana? latihannya tiap harinya yang pasti kita ada panjat, manjat ya, memanjat Ya. karena manjat. Kemudian ada latihan fisik, Hmm. latihan beban, kemudian lari. Terus yang pasti kita latihan imagery. Imagery itu apa Mbak? Jadi kita selalu membayangkan dan sebelum tidur saya selalu membayangkan untuk, oh, aku harus bisa meraih impian saya. Hmm. Saya latihan harus lebih baik dari hari ini. Ya. Saat kompetisi, saya harus menampilkan yang terbaik untuk saya, untuk Indonesia, dan untuk semuanya. Saya selalu sebelum tidur mengucap diri saya sendiri, Hmm. dan selalu kayak memotivasi bahwa, ayo, Aris bisa, panjat tebing harus terkenal, panjat tebing harus bisa mendunia, dan yang pastinya saya pengen jadi juara dunia itu saat saya memakai hijab. Oh, oke. Itu Luar latihan biasa. tangannya juga ya? Kan jari-jari maksud saya. Iya, itu kan udah termasuk, hmm, mungkin bisa dibilang kayak kita main itu, kayak ada bola tenis gitu ya, Bapak. Hmm. Kita Ya. dulu waktu saya masih di tingkat daerah, saya harus meremas itu apa eh, Bola bola tenis. bola tenisnya itu biar untuk penguatan jari ini. Oh gini ya, ditekan-tekan gitu ya. Ya. Terus kita harus pull up, angkat beban kita. Ah, ya pull up itu. Waktu SMA saya pull up, sekarang udah nggak sanggup lah. Mungkin ini bisa pull up. Push Iya up aja betul. nggak bisa, bagi pull up. Pull up itu Karena tiap hari gitu ya. Latihan tiap hari Mbak ya. tiap hari, tiap hari Oh, kita pull up. Kalau nggak pull up beban, kita pasti dikasih pull up itu repetisinya ya bisa di atas 400. oh, Itu soalnya 400. sepertinya enteng sekali ya ngangkatnya ya. Ngangkat apa? Ngangkat berat badan itu enteng gitu ya. Ya, karena nggak berat, badan kita sudah berat, jadi susah ngangkatnya. Nah, apakah ada itu Mbak ya? Tadi melanjutkan latihan karena kita selalu tertarik karena saya sendiri believe ya bahwa itu harus melalui satu proses ya. Tidak langsung jadi tentu apa tapi proses. Tadi sudah tertarik ada beban, ada latihan beban. Tapi adakah kayak gini Mbak ya, eh, pola konsumsi tertentu, pola tidur tertentu ya. Tadi Mbak udah kasih tahu tuh mental ya, memberikan positif mindset ke dalam diri ya. Tapi apakah ada yang itu Mbak? Jadi Mbak harus makan makanan tertentu, harus menjaga juga tidur, gaya hidup juga harus dirubah, ada nggak gitu? Pasti. Hmm. Di pelatnas itu semua sudah terstruktur dan tertata dengan rapi, di mana kita jam 8 malam harus kumpulin HP, Hmm. 6 pagi baru bisa diambil, Hmm. terus kita makan, nggak boleh beli jajan di luar, terus Hmm, kita harus beli protein di mana setiap harinya minimal 2 kali. Itu proteinnya bisa dari apa telur putih, itu direbus tanpa apapun, ya mungkin ada garam dikit. Kemudian dada ayam, itu juga cuma direbus. Dan kita harus mengkonsumsi itu
setiap harinya. Hmm. Tambah terus kalau kita sampai ketahuan nih ya kayak jajan atau punya cemilan gitu di dalam kamar, kita kena sanksi sama pelatih. Hmm. Jadi memang benar-benar kita harus ngejaga berat badan kita juga. Oh, jadi jam berapa gitu nggak boleh makan lagi ya, Mbak ya? Malam gitu setelah makan malam udah nggak boleh makan lagi atau gimana? Ya, kebetulan juga kita kan kalau makan malam selalu bersama saat Betul, di kita pelatnas. selalu sama. Jadi habis latihan kita pulang makan malam, kemudian istirahat bersih-bersih di rumah. Kalau nyemil maksimal buah. Oh, maksimal buah. Ya. Oke. Kalau Itu kan di pelatnas ya, Mbak. Kalau ya, hari-hari di rumah gimana? Kalau untuk saat ini karena saya udah nggak jadi atlet, tetap ya namanya manusia. Wajar kita agak makan dikit-dikit gitu ya. Kalau aku jadi atlet gimana? Kalau di luar Kalau pelatnas, Mbak? tetap dong kita harus jaga sih. Kalau selama selama saya gitu masih jadi atlet kemarin itu ya menjaga pola makan. Kalau bisa tetap harus sayur wajib. Terus makanan kalau di atas jam 7 kita nggak boleh makan berat. ya. Itu Oke. dia juga seperti itu. Itu maksudnya kan pelatnas itu kalau mau menghadapi kejuaraan tertentu ya, kayak kemarin Asian Games, akhirnya masuk pelatnas. Itu berapa lama, Mbak? Berapa bulan tuh? Kita alhamdulillahnya terus sih. Jadi Oh, jadi waktu Mbak selama atlet itu di pelatnas terus? kurang lebih saya masuk di dunia pelatnas itu 2017 Oh, sampai awal. oh, Oh, jadi tinggal di sana dong ya? Iya, jadi kita di saat itu mesnya kita, base campnya kita ada di Jogja. Jadi Hmm. kita di mesnya kita di hotel. Tiap Oh. harinya Hmm. terus. Jadi Makan. berkelanjutan gitu untuk latihannya. Jadi Libur juga selama 1 bulan. bertahun-tahun itu di pelatnas ya, Mbak ya? Ya, Pulang ya udah kayak mondo aja ya. Jadi pulang ya jadi kayak kan, ya kan? rumah kita malah di asrama. Oh, tinggal di asrama. Itu dikasih apa ya? Dikasih katakan uang gitu ya untuk ya apalah gitu, kayak gaji gitu ya. Ya, bisa dibilang kayak gaji. Alhamdulillah. Karena saat ini tuh memang apa olahraga di Indonesia tuh memang baru digencar support-support disupport kenceng gitu loh Bapak. Hmm. ASEAN Games itu makin ke sini makin disupport sekali. Jadi kita juga para atletnya ada jaminan istilahnya kayak bisa jaminan setelah saya nggak ngatlet saya bisa kok mungkin kayak meneruskan menjadi pelatih kita juga bisa cari rezeki di tempat lain tapi masih di lingkungan Panjat Tebing kayak gitu. Hmm. oh. Ini saya jadi tertarik nih Mbak ya, karena kan ini kalau lihat dari mukanya kan Mbak masih muda nih. Masih muda, masih apa. Jadi tertarik, kenapa ya Mbak berhenti ya Mbak, kalau boleh tahu Mbak? Apa alasannya Mbak berhenti di saat yang masih muda, yang mungkin prestasi masih bisa diteruskan ya gitu Mbak. Silakan Mbak. Alasannya ya karena memang saya kemarin sudah merasakan di titik puncak di atas. Memang ada satu sih, saya belum mewujudkan untuk bisa Olimpiade karena yang Olimpiade apa di Tokyo Ayo. itu saya nggak lolos sih. Lolosnya baru di prakualifikasinya. Hmm. Hmm. Itu saya berpikirnya, oh oke, mungkin ini udah waktunya saya untuk berhenti agar ada anak-anak atau generasi di bawah saya bisa lebih go lagi dari saya, bisa lebih naik lagi prestasinya dari saya. Dan alhamdulillahnya terbukti sekarang. Mulai Hmm. makin wanita-wanita di Indonesia, khususnya di panjat tebing dan khususnya di nomor speed itu makin banyak dan catatan prestasinya pun juga Makin mulai bagus ya. makin bagus. Hmm. Nah, Kemarin apa itu Bu Made ya? Mbak Made ya? Iya, Yang Imade Imade, dari Imade Bali. dari Bali ya. Itu lebih lebih muda dari Mbak, Mbak Ya, Aris. lebih muda. Oh, gitu. Oke, nah silakan Pak Budi. ini untuk kan kita pengen tahu Mbak ya, tantangan kita orang Indonesia lah, atlet Indonesia mau saya untuk menjadi juara itu apa ya Mbak?
tantangan-tantangan yang harus dihadapi atau harus disiapkan atau harus diantisipasi gitu ya. Eh, kan ini kan cepet-cepetan, Mbak ya. Tentu yang lain kan juga berusaha cepat juga gitu kan. Nah, bagaimana sih menanggulangi tantangan tersebut? Terus seberapa berat sih untuk bisa tetap yang terbaik dan dapat bertahan gitu? Terus tadi Mbak Aris kan mengatakan sudah mudah, apa faktor usia itu berpengaruh ya Mbak terhadap kecepatan tadi? Baik. Mungkin kalau untuk faktor usia, kalau yang saya tahu untuk yang laki-laki cowok ada sih usia 30. Itu dia masih perfect, masih bagus lah. Ya, Mulai masih bagus. Tapi kalau untuk seorang wanita seperti saya, eh, yang dia udah mungkin umurnya udah bisa dikatakan 30 ke atas gitu ya, tetap kan ada fase kayak nggak mungkin kita up terus gitu ya. iya Pasti betul, turun. Tapi kalau untuk seorang laki-laki dikatakan kalau dia masih mampu bersaing dengan anak muda, pasti dia bisa. masih bisa ya. Ah, Hmm. terus kalau untuk kayak mungkin mempersiapkan diri waktu event Ya, gitu. iya. Tantangannya apa sih? Selain tadi kan nggak boleh nyemil, ya, itu susah lah. Apalagi buat saya sama Pak Roy itu udah nggak mungkin ya, pasti nyemil gitu kan. Nah itu tantangan makanan apa ya? Kalau untuk pantangan di event kali ya, Bapak. Mm-mm. Ya, sama tantangan yang lain. Jadi tantangan apa yang biasa kan kita bersaing di dunia loh Mbak, bukan cuma Indonesia kan, ada atlet Cina yang Mbak kalahin waktu itu kan, dan lain-lain lah, Eropa mereka kan gede-gede badan fisik ya, itu kan kuat-kuat ya, kita kan ya mohon maaf secara fisik memang kita kan lebih lebih mungil gitu kan, kayak gitu Tapi Bapak, itu gimana? kita punya agility yang bagus loh untuk di kalangan Asia. Oh Jangan oke. pendek tapi kita lincah. Hmm. Indonesia ada juga loh atlet speed dia pendek tapi dia lincah dan dia bisa juara juga. Hmm. Oh Jadi beda. Hah? Kecil. Karena kecil lincah. nah, itu yang dari kita orang Asia ya Bapak. Ya. Hmm. Terus kalau di kompetisi tantangan itu yang paling berat mengalahkan diri sendiri sih. Kalau menurut, Oh. jadi kalau kita nggak bisa mengontrol diri kita, kita nggak bisa mengalahkan ego kita, ya kita kalau dipanjat di event itu pasti pengennya cuman nafsu, aku harus kenceng, harus juara, harus juara, harus juara. Kayak gitu terus kan. Tapi Iya. di olahraga tuh kita juga butuh yang namanya strategi, mengontrol ego, biar gimana caranya kita tetap stabil, meskipun kita udah kenceng, tapi kita bisa kayak nggak nafsu gitu. Karena di speed, Oh. sekian detik itu berpengaruh sekali. Itu sorry Mbak, pengaruhnya apa ya ego itu? Maksud saya kan makin cepat kan makin bagus ya. Kalau kita harus menahan diri itu pengaruhnya di mana? Dipanjatkan faktor X-nya banyak. Kita Oke. kita kenceng gitu ya, atau kita kepleset. Yang lambat bisa juara, Bapak. Oh, karena ceroboh ya. Ya, makanya itu kita harus bisa mengontrol diri sendiri dan Ya. yang itu kita belajar. Oh, ya Wah. harus ini ya lebih ya ada sabarnya lah, hati-hati tapi cepat. Nah itu yang susah Ya, tuh. itu susah tuh. Iya, Pak Roy susah tuh. Kadang-kadang mau cepat aja Pak Roy ini, tapi kurang hati-hati ya nggak? Iya. Orang saya nonton aja nyemil. Gimana? Itu Mbak Aris ini ada eh, yang mau bertanya nih Pak Santo. Ya, Pak Santo silakan langsung Pak Santo. Silakan. Oke, makasih Mbak Roy. Mbak Aris, ini nyambung tadi pertanyaannya Pak Budi terkait fisik ya, karena secara umum kan fisik orang Asia kan memang relatif lebih kecil ya dibanding dengan yang orang tuli. Tapi saya pernah baca Mbak, salah satu faktor penunjang untuk atlet rock climbing itu arms index. Jadi katanya ada indeks tangan ya. Katanya semakin panjang itu akan semakin menguntungkan, Mbak. Benar ya, Mbak Aris, begitu ya? Ya, bisa dikatakan seperti itu. Memang seperti itu, Bapak. Jadi kalau kita dia punya postur yang ideal, terus kita tambah kelincahannya juga dapat, itu lebih baik, lebih bagus. Ditambah panjang tangan tadi ya. Panjang tangan, hal positif. Tapi nggak menentukan ya, nggak harus ya Mbak ya. Enggak sih, Bapak.
Ya, itu menjadi nilai tambah aja kali ya. Oke, oke. Gitu. Makasih Mbak Aris. Jadi Ya, nggak usah khawatir Pak Santo yang panjang tangan. Mbak Aris ini kan tertarik. Mbak Aris mana ikut kejuaraan dunia kan ya? iya. Waktu itu di mana ya Mbak ya? Di Pertama kali banget nih ya Bapak. ya. Pertama kali itu saya bisa go internasional waktu Asian Championship di Iran, Tehran. Oh Teheran, Ya, ya. itu kalinya saya bisa go internasional. Tapi setingkat Asia. Yang waktu itu dikalahkan orang Iran juga atau orang lain? Hmm, Finalnya. kalau untuk relaynya atau bergunya itu Ya. kita dapat emas. Tapi untuk perorangannya saya dapat perunggu itu saya kalah sama kalau nggak salah apa ya? Saya juga lupa ya Pak. Oh, 2017. tapi Tahu dari nggak? Asia ya, orang negara Asia ya. Ya. Oh, oke. Maaf, Cina kayaknya Bapak. Oh, Cina ya. Cina ya. Oke. Nah, itu pengalaman internasional apa yang paling berkesan di waktu Mbak Aris ikutin itu yang mana gitu? Baik, yang pertama itu waktu 2019 Hmm. itu di Xiamen, di Siap. Xiamen. Ya. Kenapa itu paling berkesan pertama yang pertama kali itu karena saya bisa pecah rekor di Hmm. mana pecah rekor itu memang target saya, pelatih dan juga tim nasional panjat tebing saat itu dari Hmm. 2018. Jadi sebelum Asian Games itu memang pelatih saya, pelatih pelatnas kami namanya Bang Hendra Basir, Hmm. memang udah menargetkan kalian harus bisa juara, kalian harus bisa pecah rekor. Karena pecah rekor dicatat di sejarah. Betul. Kemudian kalau juara itu bonus. Juara Hmm. nomor satu kan. Tapi memang targetnya juga kita harus nomor satu dong. Atlet mana sih yang mau gitu? Aku nomor dua aja deh, pasti nggak ada yang mau. Iya. Itu. Nah, kenapa jadi yang paling benar-benar berkesan? Saat itu saya sedang cedera. Cedera jari, dua jari saya ini itu cedera. Karena overtraining untuk persiapan prakualifikasi Olimpiade kemarin. Oh, Tapi saya bisa pecah rekor dan saya juga bisa juara dunia. Itu yang sangat berkesan. Oh, Dan luar ada biasa. yang membuat saya bisa benar-benar oke, aku habisin. Itu pelatih saya bilang gini, ini event terakhir. Kalau memang harus dihancurin tangannya, hancurin aja. Pulang dari sini kita perbaiki, kita mulai lagi dari awal. Itu pelatih saya bilang seperti itu. Akhirnya saya langsung oke, baik, baik Bang. Di situ saya berdoa, ya Allah, apapun hasilnya, itu yang terbaik buat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setiap kali saya naik, turun, saya rendam jari, naik, turun, rendam jari sampai 8 kali. rendam air apa? Dingin, es. Air, air es. Karena memang Oh, kayak matiin rasa sakitnya sih. iya, iya, betul, betul, betul. Jadi Nah, seperti itu waktu kejuaraan dunia pecah rekor, itu sebetulnya apakah sudah diduga banyak orang gitu ya? Nah, itu gimana ceritanya waktu akhirnya bisa pecah rekor gitu? Apakah kaget semua, misalnya peserta, terutama dari Cina kan, yang ranking 1 kan? ya, Kaget semua, terus lu nggak nyangka atau gimana ya, Mbak, waktu itu? nggak nyangka, jujur. Hmm, Karena memang kondisi saya sendiri kan nggak yang kondisi prima gitu kan. Prima ya. Heeh. Tapi kok ternyata saya bisa mecahin rekor dan pertama kali wanita pertama yang bisa di bawah 7 detik gitu 7 kan. detik, betul. Itu memang benar-benar nggak nyangka. Memang sih kita di latihan beberapa kali kita sempat dapat catatan waktu di bawah 7 detik gitu kan. Ya. Cuma event di kompetisi memang belum pernah dan baru pertama kali kemarin. Itu semua ya pada ya bersyukur memang alhamdulillah ternyata target 2018 tercapainya di tahun 2019. Iya, Dan soalnya 7 detik itu kan cepet banget gitu maksud saya. Ini di bawah 7 detik gitu ya. Tapi Itu sekarang lebih cepat Bapak. iya, maksud saya itu tipsnya apa sih kok bisa cepet banget? Maksudnya selain hati-hati tadi ya, apakah ada strategi kanan dulu, kiri dulu atau gimana gitu biar cepet gitu? Kalau untuk line-nya ataupun rutenya itu memang semua Standar. udah ya udah standar internasional, udah paten, titiknya pun sama, poinnya pun sama. Mhm. Di saat kita hanya perlu pengulangan berkali-kali. Jadi kita Oh, harus
pengulangan pemanjatan itu ribuan kali. Oh, Pelatih saya, kamu manjat itu nggak cukup cuman 1, 2, 3 kali atau puluhan kali. Kamu harus bisa manjat ribuan kali. Biar apa? Otomatisasi otak kamu itu tanpa kamu melihat, kamu bisa langsung udah paham bahwa injekan kakimu harus ke sini, pegangan tanganmu harus ke situ, kayak gitu. tapi nggak ada strategi tertentu ya, harus kanan dulu apa dulu nggak? Kalau itu udah dilatih sih. Oke, Kebetulan kalau untuk apa namanya teknik gitu ya, ya itu teknik betul. lebih seluruh dunia gitu. Kalau ada teknik baru kita pelajarin, kita matengin, kita praktekin. Oh, tapi sebetulnya lebih kepada insting barangkali waktu karena Ya, waktunya cepat sekali ya. Kita nggak sempat mikir kan, kanan dulu kiri pokoknya lanjut aja kan gitu. Kalau saya nah, lihat, ya itu ya. benar. Nah, makanya kita harus banyak ribuan kali Hmm, latihan. Jadi biar kita otomatis otak ya. ya, jadi kayak udah udah otomatis saja aja gitu. Nggak perlu mikir, oh habis ini harus ke kanan apa ke kiri ya, nggak perlu kayak gitu. Oh, terus biar nggak kepleset tuh gimana kan? Saya lihat kan satu video itu kan ada yang kepleset ya. Ah, Ya itulah faktor X-nya di panjat tebing yang disepit gitu. Khususnya kita nggak bisa apa ya, mereka-reka atau menduga-duga ah nanti kamu kepleset di sini. Nggak bisa kayak gitu sih. mesti udah diulangi tetap aja bisa kepleset ya. Mesti udah berulang kali tetap saja bisa kepleset ya. Iya, Oh, meski beribu-ribu kali tetap aja bisa kepleset. Tapi kepleset. faktor X gitu ya. Iya, iya, iya. Oh. Jadi Nah, di panjat tebing itu kayak ada semboyan otak, otot, nasib. oh, Oh. setuju, setuju Mbak. Tadi kalau saya lihat tadi Mbak bilang juga ya, jadi kita harus sebenarnya kita mengalahkan diri kita ya. Dalam hal terlalu nafsu pun kita bisa mencelakakan kita gitu ya. Ya, Tapi kita nggak ada ambisi pun ya lambat jadinya. betul. Tapi kalau saya lihat ya Mbak ya, kalau saya itu sejak itu tuh saya ingat sekali tuh kita nontonnya sejak Asian Games yang di Palembang itu, ya itu rame banget tuh ya. Itu kayak nggak napak ya. Jadi jadi kayak apa? Tidak bekangan gitu ya. Cucu Iya, cucu udah di ya. atas saja, Udah nggak, udah udah nggak nggak, kelihatan udah nggak. saking Iya, cepatnya Kayak ya. frontal ya, Pak. Kayak kita sprint aja gitu ya. Iya, kayak iya. sprint aja gitu. Cut, 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 udah di atas lagi. Di atas udah apa tuh namanya pegangan itunya kan belnya ya. Ya, Hmm. Terus udah gantung ke belakang, gantung ke bawah gitu kan. Jadi belum sempet apa kelihatan banget tuh ya. Kelihatan sekali. Tapi yang tadi saya tertarik itu tadi Mbak katakan di tengah apa namanya di tengah cedera justru Mbak Aris ini menoreh prestasi ya. Wah, itu perjuangannya lebih. Kan kalau orang tidak cedera mungkin biasa-biasa aja ya, Mbak ya. Tapi ini Mbak Aris cedera, tapi di situ prestasi yang paling tinggi diperoleh di situ gitu, ya. Terus ada faktor lain nggak yang membuat itu, Mbak Aris? Yang membuat Mbak Aris ya, tadi selain faktor tadi ya persiapan-persiapan sekarang, ada faktor lain nggak yang membuat selain juga dari Mas tadi siapa Mas Bagus ya? Pelatihnya yang mengatakan Mas Indra. Mas Indra ya biarin rusak nggak apa-apa tapi kita akan perbaiki lagi setelah dari sini. Ada faktor lain nggak Mas? Faktor lainnya ya pengen itu sih nama Indonesia bisa dicatat gitu di dunia biar memang dunia itu memandang oh gila ini atlet-atlet Indonesia memang prestasinya keren. Atlet-atlet Indonesia ini memang dia layak untuk di internasional. Iya, Jadi pengen pengen aja menunjukkan gitu selain di dunia panjat tebing juga biar seluruh Indonesia iya, gitu. Tahu ya. Saya kira mengharumkan. itu udah tercapai itu karena sejak itu orang mulai mengenal, termasuk saya, Ya, mungkin juga Pak Aure, baru mulai terbuka matanya. Oh ada tuh, artinya gini, orang Indonesia tuh ada tuh yang bisa berprestasi di olahraga itu. Kita kan taunya badminton itu dari dulu ya, ya. yang ribut dulu kan sepak bola tuh, PSIS sama Persija, yang Pak Susanto nonton tuh. Tuh kan. Terus ini Walaupun volley belum mulai ya, berprestasi. bola voli mulai gitu kan. Nah sekarang melihat ke depan nih Mbak, tadi kan Mbak Aris sudah bicara eh, Desak Made Rita Kusuma Dewi gitu ya, baru-baru ini meraih medali emas ya di kejuaraan dunia panjat tebing di Asian Games 2003 gitu ya. Itu gimana pandangan
Mbak Aris ini ke depan, ini wanita dulu ya, para wanita pemanjat tebing ini ke depan prospeknya gimana sih? Apakah kita bisa lebih cepat lagi, bisa ngalahin mereka? Ya udah terbukti satu sih, tapi kan baru satu ya. Kan kita perlu bibit yang banyak ya. Olahraga ini udah mulai terkenal atau dikenal masyarakat. Itu apa pandangan Mbak Aris terhadap masa depan olahraga ini di Indonesia, khususnya perempuan ya? Khususnya perempuan. Untuk mungkin semua cabang olahraga gitu nggih. Ya, 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 untuk panjat tebing khususnya oh, sih. tebing. Baik. Kalau untuk khusus panjat tebing, insya Allah kalau kita tetap konsisten gitu untuk membina, membibit dari mulai mungkin dari mulai kabupaten, kemudian provinsi, langsung langsung ke nasional gitu, itu pasti akan terus-menerus ada apa penerus untuk khususnya wanita sih. Karena kan sekarang di daerah khususnya di Jawa Tengah itu atletnya udah mulai banyak, Pak. Oh, Tapi oke. yang namanya atlet itu kita nggak bisa instan gitu kan. Kita harus Betul. membibit dari mulai bawah kemudian ditata makin biar dia makin sampai ke titik puncak karirnya dia untuk bisa go internasional itu kan nggak cukup 1 2 tahun. Langsung. Betul, betul. Tapi itu prosesnya bagus ya Mbak ya. Melihat nih anak-anak muda sekarang nih, mungkin Ya, levelnya SMA SMP kali ya. ya betul. SD sekarang juga udah banyak Bapak. Udah banyak ya sekarang. Wow. Oh. Cuman belum terlalu banyak gitu, masih have fun gitu. Belum yang Hmm. tapi kalau sekarang udah mulai diperlombakan jadi memang udah ditanemin kayak oh jiwa bersaingku memang udah dari kecil dibibit gitu. Oh. Ya karena kalau kecil mungkin lebih cepat lagi orang masih kecil kan maksudnya lebih lincah gitu kan. Tadi kan Ya, ability tapi kan Mbak Aris bilang ya. Nah, kalau ini Mbak Aris, kalau tadi kan yang apa perempuan ya. Kalau yang laki ini gimana nih Mbak Aris? Apa prospeknya ke depan? Apakah juga sama atau lebih lagi bahkan akan lebih positif lagi, akan lebih berpotensi lagi? Apalagi tadi Mbak Aris lihat kalau laki-laki ini sebenarnya apa waktu mereka agak lebih panjang ya dibanding dengan perempuan gitu. oke. Kalau untuk laki-laki menurut saya saingannya malah lebih banyak dan anak atlet-atletnya itu berkembangnya lebih cepat. Hmm. Oh. Terbukti eh, sekarang ini ada beberapa atlet laki-laki atau cowok yang memang dia udah sering podium di Go internasional, Ya. udah podium dunia. Dan itu nggak cuman satu orang yang maksudnya satu orang terus gitu dia di nomor satu kayak gitu, tapi nggak kita bergantian. Nah, itu kan membuktikan bahwa memang regenerasi panjat tebing khusus di cowok itu udah mulai kelihatan. Dan di putri pun kemarin juga bergantian. Ada Hmm. 3 atlet cewek itu kan, yang memang itu 3 atletnya khusus untuk kemarin Asian Games dan juga untuk Paris besok sih. Oh, Untuk Paris mencari ya. Kejuaraan ya dunia. Olimpiade Paris. Oh, beda. Oh, udah. Mereka lolos ya ke Paris. Ada satu cewek desa itu yang lolos. Oh, udah Ya, sakit yang lolos ya. yang 2 masih menunggu tiket. Ya kalau yang cowok kan ada Rahmat Adi Mulyono, Fredrik Leonardo, Kirimal kan. Kiromel Katibin, ya kan? Bahkan satu Fredrik masih pegang rekor dunia ya. Ya, sama. Dia juga di bawah 5 detik gitu, Bapak. Oh, 20 detik ya. Bawah 5 detik. Cowok. Betul. Hmm. Tapi 15. ya cuman maksud saya gini, dia kan pegang rekor dunia. Tapi kadang-kadang kan itu nggak sama dengan dia jadi juara dunia atau dapat medali emas ya Mbak ya. Gimana? Kemarin kan Fredrik cuman perunggu kalau nggak salah ya Di di, sana di Oh, di Asian Gansu. Games. Hanzu. Iya, Iya. Oh iya, kemarin dapat perunggu, yang dapat emas si Desa. Desak. Iya betul. Maksudnya itu kalau dia X-ray. kalau dia Tidak. pegang dunia belum tentu dia juara ya. Ya, karena di panjat itu kan ya itu tadi, khusus di speed itu faktor X-nya tinggi. Iya. Oh, oke Jadi, oke. jadi mungkin kalau dia punya maksudnya bukan masalah apa ya, maksudnya pikiran banyak itu segala macam juga nggak bisa juga ya, Mbak ya. Jadi banyak Aduh, pikiran. pelatih, aduh bisa-bisa di
marah-marahin kalau udah fokus sama ball sama pemanjatan. Oh, Oh, fokus sama walls ya. Jadi Ada jangan ini. satu ciri yang selalu saya terapkan sebelum manjat. Itu kan kita kalau sebelum manjat seandainya ini wall gitu kan. Di sini Iya, kan kita buat mempersiapkan atau ruang transit. ya, betul. iya. Sebelum saya selalu melihat di mana pelatih saya. Saya harus melihat pelatih saya. Sosok pelatih saya harus melihat beliau selalu ngasih kode fokus, tenang, hajar. Oh, Ingat. Dan setiap fo- kali saya manjat saya harus melihat beliau. fokus, Hmm. tenang, hajar. Ya. Kalau kita hajar dulu, baru tenang. Fokusnya belakangan. Fokusnya belakang. Bener juga. Prinsipnya beda. Fokus tenang hajar. Kita hajar dulu. Baru fokus. Terus nggak tenang lagi hajar. Wah, repot. Pantesan nggak juara kita nih. Tapi prospek ya Mbak Aris ya. Cowok, cewek dalam panjat tebing itu untuk Indonesia. Itu lebih prospek yang mana ya? Prestasi Harus, ya. Cewek. karena menurut saya pribadi di cewek itu yaitu tadi kita masih bisa mengejar. Jadi mungkin kayak taktik kita latihan, aku harus sesuai latihannya kayak si cowok. Biar kalau kompetisi ketemu si cewek ini tenagaku atau fisikku lebih unggul dari orang Eropa atau Asia lainnya. Iya. Dan juga memang apa ya? Mungkin memang udah takdirnya atau apa ya Bapak, seorang wanita gitu kan, nggak sekuat cowok lah istilahnya. Iya, iya. Memang itu kodratnya ya. Kodratnya ya. Ya ya, kodratnya seorang wanita Iya. gitu. Maksud saya secara fisik kan ya tentu perempuan Indonesia dibandingkan perempuan luar negeri itu kan lebih kecil ya. Eh, tapi kok kayaknya bisa lebih berprestasi gitu ya. Apa karena cowok tuh sayangannya lebih berat? Karena lebih banyak mengandalkan kekuatan cowok loh ya, bukan cewek. Apa betul ya gitu ya? Semua sih mengandalkan kekuatan Bapak. Oh, semua mengandalkan kekuatan ya? Ya, kalau dipanjat memang semua semua ya utamanya di lengan apa uppernya kita memang Apa harus. ya? eh, Kuat. tapi Oh, memang kalau dikatakan peluang sih memang lebih banyak di wanita, di oh, perempuan. oke. Tapi Ya, tidak bahwa laki-laki di Indonesia khususnya panjat tebing memang prestasinya juga mulai meningkat kelihatan sekali. iya, memang. Saya lihat tuh perempuan lebih menonjol di Indonesia loh ya. Seperti dia dibandingkan pria. Maka saya berpikir, apa jangan-jangan luar negeri itu lebih lebih kuat kali ya. Maksud saya panjat tebingnya ya dibanding dengan perempuannya sehingga ya kalah saingan kitanya ya. Tapi buktinya Fredericknya bisa pegang rekor dia sampai sekarang ya, belum pecah-pecah kan. Nah, itu maksud saya lebih berpikir, ya kalau pemerintah harus memilih nih, cowok apa cewek gitu. Ngasih duitnya. Kan sekarang Asian Games juga gitu kan dibatasin kan. Kadang-kadang ada yang berangkatnya cowok aja atau cewek aja atau apa gitu ya. Misalnya nggak semuanya karena dananya juga kan besar ya untuk itu gitu. Oke. Ya, Nah, Mbak, begini Mbak, yang menarik sekali nih ya, panjat tebing satu dunia. Bagi kami sih ini satu dunia yang menarik, excited dan future-nya masih sangat bagus, ya, future-nya masih sangat bagus. Tapi saya ingin tanya Mbak ya, kenapa kita hanya speed ya? Soalnya saya hmm, juga, ada dua lagi yang lain tadi kan ya Mbak. Eh, kita Lead kayaknya sangat fokusnya di speed ya. Yang dua lain gimana nih Mbak nih? tetap dikejar. Setahu saya di pelatnas sampai saat ini pun tetap mereka mempersiapkan untuk lead, lead dan bouldernya itu tetap lead di as builder. karena memang nggak cukup yang dari 2-3 tahun kemudian dia masuk pelatnas kemudian dia bisa go internasional di lead boulder. Lebih gimana ya, kalau penilaian saya pribadi itu faktor yang pertama, mulai dari medianya, Hmm, terus kemudian kayak rute-rute atau jalur-jalurnya di luar negeri itu kan update terus gitu. Iya, ya, betul, betul. Kadang di Indonesia gitu, terutama di daerah-daerah, karena kita kekurangan support dana, kita kan jadi Oh,
ngerti, ngerti. Jadi infrastrukturnya kurang untuk bisa kita update tentang lintasan-lintasan baru itu ya. Hmm. Karena lintasannya makin lama makin challenging tuh. Iya, Oh, saya kan di luar negeri selalu update terus. Mulai dari pegangannya tuh namanya volume yang dia nggak megang, nggak bisa dipegang gini, tapi megangnya harus kayak gini gitu, Bapak. Jadi oh, pakai telapak sini, tapi ternyata kekuatannya ada di sini. Wah, the- oh, iya, iya, iya Jadi itu. banyak strategi ya kalau lead sama boulder ya itu. lebih banyak Kekuatan. banyak. Terus Hmm. ini juga kan beda sama speed sih. Iya, iya. Kalau speed itu kan apa apa sih susunan pegangannya itu kan sama Betul. ya, Mbak. Ya, Hmm. Ya, nggak ada perubahan lah ya. Kalau lead sama boulder tuh bisa berubah-ubah ya. berubah setiap kali event, setiap kali nggak cuman event malah Bapak. Kita kan ada eh, kualifikasi, semifinal, final. Itu Ya. pasti. Hmm. Itu rupanya jadi kita ketinggalan ya dalam dalam memperbaiki atau apa ya, mengikuti perkembangan susunannya tadi ya. Ya, tapi ini mulai sih, mulai kelihatan, mulai nampak untuk di kelas lead Oh, udah terutama. mulai kelihatan ya. Mulai ya. Prospeknya gimana tuh Mbak untuk dua dua cabang ini atau dua apa ya istilahnya itu bidang tadi ya untuk Indonesia ya putra putri itu prospeknya menurut Mbak Aris gimana? Memungkinkan nggak kita untuk katakanlah ya pecah rekor dunia lah sebutlah gitu ya? Kalau untuk Sulit ya. kan gitu ya, ya tetap kita berusaha sih semaksimal Iya. karena ada waktu IFSC itu bisa masuk final juga di Oh lead bisa delete ya. Oke. Cowok cewek tuh. cowok. Cowok. Oh. Oke oke. Ya, karena kita selama ini seperti Pak Roy bilang kan yang kita kenal tuh speed kan. Speed, speed, speed yang kita kenal. Makanya kan orang kagum karena, wih di bawah 7 detik. 7 itu kan merem aja udah tahu udah nyampe gitu kan. Gitu. Apalagi 5 detik kan. Ya lebih gila lagi tuh cepet banget gitu. Nah menurut Mbak Aris tuh paling cepet tuh berapa sih yang mungkin untuk katakan wanita, cowok dan cewek? Paling cepet ya, yang mungkin ya. Kayaknya cewek bisa, Bapak 5 detik itu bisa. Oh lima bisa ya? di bawah 6 lah. Di bawah 6 ya. Oke, Kalau karena kan 15 meter ya. Berarti kan kalau 5 detik itu kan 3 detik kan per 5 meter. Ini logikanya ya. Tuh, 2, 3, 4. Nah, ini kan 3 detik. 1, 2, 3 udah harus 5 meter. 5 meter itu kan Coba, tinggi. coba aja Pak Budi. Makanya nggak mau nyoba karena kebayangannya nggak gitu. Kok bisa kira-kira gitu loh. dicoba Aku dulu, matiin dulu Bapak, nanti pasti bisa. Tapi nanti Pak Budi cobanya yang di ada wall di ini Pak Budi di mall. oh yang biasa anak-anak main itu. Anak-anak main. Udah sampai atas gak berani turun. Udah ketinggian. Mbak Aris, nih Mbak Aris kan masih muda, tadi juga eh, punya alasan untuk berhenti itu bagus sekali untuk memberikan kesempatan kepada yang muda-muda yang lain untuk juga berprestasi seperti Mbak Aris. Nah, kalau boleh tahu Mbak, sekarang kegiatannya apa ya Mbak? Kegiatan saya mencari bibit-bibit dari daerah saya untuk biar suka olahraga panjat tebing terutamanya. Karena memang khusus di daerah saya, Grobogan ini panjat tebingnya masih belum banyak peminatnya sih. Oh, Jadi saya masuk ke sekolah ya buka pintu dulu lah gitu. iya. Saya masuk ke sekolah SMA di mana SMA tersebut ada kelas khusus olahraga. Jadi memang kayak induknya sekolahan apa ya atlet-atlet muda. Biar, Hmm. oh ini anak kalau kamu punya prestasi sekolah di sini fokusmu di prestasi kemudian baru belajar kayak gitu. Ya intinya ada SKO seperti SKO Ya. saat ini banyak ya sekolah khusus olahraga. Nah kalau di Grobogan masih di kelas khusus olahraga. Saya mulai masuk ke situ dan cari bibit-bibit siapa yang mau ikut panjat gitu. Banyak sih awal-awal, tapi keluar masuk gitu. Jadi Oh. apa ya, kayak nggak bertahan lama gitu. Mungkin entah terlalu berat atau gimana latihannya. Nah, akhirnya tersaring sih ya Mbak ya. Akhirnya tersaring
Siapa Iya. yang betul-betul Ya, seperti Mbak nih, bertahan sampai akhirnya ke internasional gitu ya. semoga. Kenapa ya Mbak kok pada mundur-mundur gitu ya? Apakah karena mereka merasa nggak terkenal misalnya? Kan gitu kan? Kadang-kadang kan ada pemikiran seperti itu. Atau apa alasan lainnya? Mungkin dari pembibitan dari atasnya ke bawah gitu ya, Bapak. Yaitu Hmm, tentang bahwa infrastrukturnya kurang, terus kayak iya, portnya untuk daerah-daerah kan masih belum sebagus di pusat gitu kan. iya. Jadi ya mungkin itu karena mungkin berpikirnya aku kok anak zaman sekarang kan pengennya instan gitu. Aku udah Iya. latihan nih, aku pengennya juara dong. Masa aku udah latihan nggak juara-juara sih gitu. Iya. Tapi Hmm, padahal udah selalu saya kasih tahu bahwa nggak ada yang namanya mau berprestasi. instan. Saya aja butuh 10 tahun ke atas Iya. jago internasional. Masa kalian baru berapa bulan udah pengen juara? Saya Hmm, Tapi berarti Mungkin alhamdulillah udah beberapa mulai ini ya. ya. mungkin bikin tingkat gerobokan dulu kali ya, tingkat gerobokan. Jadi mereka ada apa namanya senang gitu ya, karena anak sekarang juga selain mereka pengennya instan, mereka pengen apa ya, dikenal gitu ya, recognize ya, karena sosial media ini kan, jadi diakui gitu, cepat gitu. Padahal kan semuanya butuh proses ya Pak ya. Sekarang belum punya klub ya Mbak Aris ya? Saya ikut klub itu sekolah sih. Namanya GMB Sport Climbing Generasi Muda Berbakat. Wah, Oh, itu yang untuk scouting ya, untuk mencari bibit unggul ya, ya. di klub itu ya Mbak. Ya, di situ. Oh, oke oke oke. Nah, ini sebelum kita akhiri nih, Mbak Aris, ada nggak closing statement, ya, kata-kata atau kalimat penutup gitu ya, untuk apa, untuk memberikan memotivasi lah para Ya, atlet ya. kita dapat lebih berprestasi sampai ke tingkat dunia. Ada pesan-pesan nggak? Kalau pesan saya untuk generasi muda saat ini, hmm, kita harus merelakan masa muda kita untuk masa depan kita di olahraga, di prestasi olahraga apapun itu. Jadi jangan sia-siain masa muda kamu hanya untuk bersenang-senang, tapi Oh, ada manfaatnya. Satu hal lagi, tidak ada yang tidak mungkin, asalkan kita berusaha keras, pasti kita bisa mendapatkan apapun itu. hmm. Dengan loh, yang pastinya. Ya pastinya ya. Artinya seorang Aris yang dari gerobokan saja mampu gitu kan, apalagi yang lain maksud saya kan, yang lebih muda maksud saya kan, lebih muda punya fasilitas lebih baik Ya, dibanding Mbak Aris dulu waktu ya, awal-awal kan. Dulu fasilitasnya apa? Dari sekolah ada wall climbing nggak ada ya? nggak ada. Nah, terus gimana latihannya? Pernah pinjam. Jadi pertama kali saya masuk di itu tuh semua pinjam. Dari mulai harness, pengaman itu ya. Harness, sepatu, Oh, itu semua saya pinjam. Nggak mampu saya beli dulu. iya. Papannya juga, wallnya juga pinjam. Kalau wallnya itu ada di itu kepengurusan Kabupaten Grobogan sih, Bapak. Cuman memang belum Ya, ya. standar. Oh, belum standar. Ya karena setahu saya nih, barangkali saya salah ya. Dulu pernah kampus saya yang dulu tuh pengen bikin itu 80 juta ya untuk wallnya, bener nggak ya? Memang mahal, Bapak. Memang mahal, 80 juta loh Pak Roy. Yang bener, Wallnya aja, wallnya aja. ini 15 meter itu 80 juta. Coba, Ya, gimana? Saya Latihannya di wall beneran, Bu. Di gunung. Rock climbing. wallnya nggak ada pegangannya, gimana Ada latihannya? pegangan. Bener-bener Spiderman beneran pakai lem dia bisa nempel-nempel kayak gitu. Luar biasa. Oke, Mbak Aris, ini karena kita kan janjinya 1 jam ya. Jadi dengan closing statement tadi, kita udah hampir jam 8 malam, sudah hampir 1 jam ya. Dan banyak banget nih, Mbak Ya, Aris, apa yang diceritain tadi ya. Walaupun saya yakin belum semua gitu. Pasti masih banyak lagi yang kita bisa ceritakan. Cuma satu hal nih, Mbak Aris, kapan kalau ke Jakarta, nah kasih tahu kami nanti kita ketemu. Ini ya, kami buat Zoom nih supaya lebih praktis, Mbak. Nanti nggak harus ke sini ketemu dan ini kan kita bisa ketemu Mbak Aris di mana, kami di mana gitu ya. Tapi in case kalau pas ke Jakarta silakan kontak kami nanti karena kami juga pernah dulu punya tamu dari Italia.
Pas dia Mm-mm. ke sini kita ketemu, Mbak. Oh, Mm. iya, Orang iya. Indonesia ya maksud saya, orang Indonesia ya. Tapi dia juara nyanyi di Italia. Ketemu. Istrinya orang Italia sih. Siap. Maksud saya kita kan Silakan. jaga silaturahmi lah. Siap. Supaya siapa tahu kan ada hal baik yang bisa kita lakukan. Tapi Siap. anyway, terima kasih Mbak Aris sudah menyempatkan hadir, sudah berbagi, karena saya yakin banyak orang pengen tahu. Dan kan tadi saya sampaikan di depan ya, nggak semua orang bisa memecahkan rekor dunia. Dunia loh. Ini Dunia. bukan rekor muri ini. Muri kan banyak-banyakan aja, ya kan? Kalau muri saya sama Pak Roy bisa masuk. Khususnya makan. Banyak-banyakan makan bisa. Tapi ini bukan muri ini. Ini dunia dalam pengertian resmi ya, apa federasi gitu ya. Ini sangat jarang setahu saya gitu ya. Makanya ini sebuah informasi pembelajaran berharga khususnya bagi saya dan Paul dan juga Ya. para penonton sesi ini. Jadi mereka tahu mudah-mudahan ini bisa juga mendorong perkembangan olahraga panjat tebing. Saya nggak tahu istilah panjat tebing tepat nggak karena yang panjat kan tembok ya, bukan. Tapi olahraganya panjat tembok aneh juga dengan kok panjat tembok ya kayak gitu. Kayak kurang gimana gitu ya. Sebetulnya kan sports climbing atau wall climbing ya. Kalau kita bisa Indonesia kan sebenarnya panjat tembok ya sebetulnya. Tapi anyway ini juga bisa memperkenalkan ya eh, apa sih olahraga dan bisa berprestasi nggak sembarangan dunia dan bisa pecah rekor dunia gitu. Nah, kami juga terima kasih nih kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah nonton sesi ini secara live. Tentu aja ini bukan sesi yang terakhir. Kami tiap bulan ada nih Mbak Aris. Tentu saya dengan topik-topik, dengan tamu-tamu yang menarik, ya, yang langka seperti Mbak Aris juga. Karena intinya kami ingin memberikan berbagi pengetahuan lah dengan semuanya dan terus terang aja ini semuanya gratis, tidak pungut bayaran. Oleh karena itu, kalau ada Bapak Ibu teman-teman yang tahu ada keluarga atau tetangga, teman kantor, teman sekolah yang belum nonton, tolong refer ke channel kami di YouTube. Ya, kita pakai channel eh, 2L4U, 2L for you. Nah, silakan berkunjung ke sana. Mudah-mudahan makin banyak yang nonton, makin banyak yang subscribe. Saat ini per hari ini ada yang bilang baru, ada yang bilang sudah ya, 1410 kira-kira eh, Hmm. angkanya ya. Oleh karena itu, tolong kalau yang belum subscribe, bisa diajak teman-temannya subscribe. Apa tujuannya? Bukan tujuan finansial, supaya kami lebih semangat, gitu kan? Karena kalau kita lihat yang nonton banyak kan kami juga semangat ya untuk menghadirkan konten-konten yang menambah ilmu dan pengetahuan kita semua. Nah ini meskipun pandemi secara resmi sudah berakhir, tapi kita jangan lupa menjaga kesehatan kita masing-masing dengan selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Sampai jumpa di sesi kita berikutnya. Salam sehat, penuh semangat. Terima kasih. Terima kasih Mbak Aris. Terima kasih Mbak Aris ya.